Halo, saya Bunga Putri Dewi dengan NIM 22004121 dari Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Sesuai dengan judulnya, pada kesempatan kali ini, siapa bilang kaula muda tidak bisa berbisnis? Jelas di sini saya sudah membawakan 3 orang pebisnis muda dari Kota Padang, Sumatera Barat. Yang pertama, datang dari sosok muda, yakni pengelola dari HR Dock yang berkecimpung pada dunia perkapalan dan penyewaan kapal, Muhammad Gerald Janrevi. Dan yang kedua, kita bersama dengan seorang pebisnis muda kembali yang berkecimpung pada kuliner, yakni Bang Andre yang mengelola sekaligus manajer di Malaka Kopi. Dan yang ketiga, kita beralih kepada seorang yang juga berkecimpung yang sama, namun hanya saja ini berkelola pada bagian kulineran khas mahasiswa, yakni adalah Bang Fikri. Sekiranya itu 3 orang pebisnis muda dari Kota Padang bersama dengan saya, Bunga. Nah, ya Kak, terima kasih banyak sudah bisa hadir di sini dan diwawancarai oleh saya. Oke, sebelumnya kita bisa untuk intro dulu nih, perkenalan diri kakak siapa dan kakak megang di sebagai apa gitu ya di HR Dock yang kita tahu. Boleh dong Kak? Oke, untuk perkenalan diri ya, perkenalkan aku Muhammad Gerald Janrevi, akrab disapa Gerald, dan aku di HR Dock tuh sebagai ya tangan kanannya dari perusahaan itu, dan itu pun bisnis joinan dengan teman gitu. Oke. Jadi ya sebagai pengelola juga di sana. Oke, kita sudah bersama dengan Kak Gerald sebagai pengelola dari HR Dock itu sendiri. Kak, ngomong-ngomong soal HR Dock, gimana sih kakak bisa gitu memanajemen waktu antara kakak yang statusnya masih mahasiswa ya, kaula muda, usia muda banget, bisa ngelola memanajemen itu gimana Kak? Apalagi joinan juga bareng temen, itu gimana Kak? Ya kalau untuk manajemen waktu ya, untuk bisnis ini juga nggak terlalu menyita waktu, untuk kuliah juga nggak mengganggu, soalnya di lapangan juga ada orang yang ngurus. Jadi saya dan teman saya juga pergi ke lapangan itu ya cuman untuk cross check gimana keadaan bisnis ini, apakah berjalan lancar, apakah ada kritik atau yang saran dari para wisatawan yang datang gitu. Kalau untuk alasan kakak sendiri kenapa pada akhirnya kakak milih untuk kelola bisnis HR Dock itu, kenapa alasannya bisa tiba-tiba mengelola itu? Coba dong Kak. Ya, alasan utama yang kenapa ngelola ini awalnya ide bareng teman gitu. Gimana sih pengen buka bisnis, juga teman ini punya modal yang juga lumayan ya, dan juga dia bilang ada sih nih, ada kapal yang nggak kepake udah terbengkalai, gimana kalau kita hidupin lagi, direnovasi juga. Dan akhirnya kami pun mencoba dan gimana ya, cari tahu lah gitu gimana prospek bisnis ini. Dan juga di Kota Padang ini juga bisa dibilang dikit atau bilang juga nggak ada ya bisnis kayak ini. Jadi kami mencoba hal baru yang alhamdulillahnya juga memberikan keuntungan yang cukup. Oke, itu alasan kenapa pada akhirnya kakak milih untuk ngelola HR Dock. Kak, pertanyaan terakhir dari saya buat kakak, kira-kira nih Kak, setelah dari HR Dock kakak mau kemana? Kan kita tahu bisnis berkembang, algoritmanya kayak apa akan bertahan di HR Dock atau seperti apa? Ya kalau untuk terkait itu, untuk sekarang ini saya fokus ya sebagai mahasiswa untuk menamatkan kuliah saya, bagaimana saya bisa lulus, dan untuk kedepannya juga saya mungkin bertahan ya di HR Dock. Dan ya harapan semua orang bagaimana yang dia ingin mempunyai bisnisnya sendiri dan sukses gitu. Oke, itu dia dari di sini saya sudah bersama dengan seorang pengelola dari Malaka Kopi bersama dengan saya di sini. Ya, kenalkan saya Andre Kamalasya Putra Sitorus, dipanggil Andre. Oke, di sini kita sudah bersama dengan Kak Andre. Kak, boleh nggak sih kakak perkenalin gitu diri kakak singkat, dan juga apa sekarang yang kira-kira lagi kakak kelola nih, kalau boleh tahu? Ya, sekarang sih yang dikelola pastinya ya Malaka Kopi. Ya, usahanya bergerak di industri kopi yang mungkin kami bangun di tahun 2021. Awalnya hanya sekedar kedai kopi, sekarang berkembang jadi ada tambahan di roastery, tempat mengolah kopinya. Jadi ngelola semuanya dari biji kopinya sampai jadi minuman.
Ah, itu dia. Nah, untuk yang selanjutnya nih Kak, pertanyaan dari saya. Kira-kira Malaka Kopi bahasanya sudah ada roastery. Gimana tuh Kakak bisa memanajemen diri Kakak sendiri dan juga memanajemen teman-teman rekan-rekan di Malaka Kopi sendiri? Oke. Kalau mungkin sekarang, kalau dibilang sekarang udah sedikit lebih lapang lah, udah nggak terlalu kaku kali kayak di awal-awal kami buka, butuh banyak proses, banyak kendala, ya banyak lah yang perlu diperbaiki. Kalau sekarang alhamdulillahnya tim juga udah kuat, mereka juga udah bisa sedikit ditinggal, jadi tim juga udah bisa juga mengambil keputusan kalau misalnya nggak ada apa-apa. Intinya kalau di awal-awal ya pasti banyak lah pokoknya permasalahan kalau soal ngelola tim, tapi itu tadi tetap kalau misalnya ngelola manajer SDM kayak gitu emang harus saling menyatukan pikiran tujuannya untuk apa sih Malaka ke depan, dan mereka harus dikasih paham soal tujuan di kedai, visi misinya apa gitu sih. Kalau alasan Kakak sendiri, kenapa pada akhirnya milih Malaka Kopi dan berkecimpung di kopi sendiri? Kalau untuk kenapa saya memilih, intinya ini nggak direncanakan, tapi semua tiba-tiba aja. Ya duduk-duduk bareng sama abang-abangan saya, mereka tiba-tiba ngeluarin ide pengen buka kopi itu di tahun 2021, karena mereka nggak ada yang mungkin basicnya di dunia kopi. Nah mereka nyaranin dan ngasih kepercayaan ke saya untuk mengelolanya sampai saat ini. Nah gitu sih kalau mungkin singkatnya. Kalau untuk di Malaka Kopi hanya sekedar semacam pertemanan awal-awalnya, mereka pengen buka kode kopi dan menyerahkannya ke saya untuk pengelolaan. Kak, kita tahu Kakak masih muda banget, udah bisa ngelola Malaka Kopi dan tim. Itu kira-kira Kak, gimana sih ke depannya? Ada nggak sih plan untuk jadi owner dari perkopi-kopian atau gimana tuh? Ya kalau owner sih ya pastilah pengen lah. Setiap orang juga pengen juga punya usaha sendiri, tapi kadang pencapaian itu beda-beda sih sebenarnya. Mungkin jadi owner ada sebagai pencapaian orang. Ya kalau saya tuh lebih berjalan, tapi intinya kedepannya bakalan terus berjalan di industri kopi. Mungkin nggak tahu entah apa ujungnya. Intinya selama dalam bidang kopi ya senang aja gitu Kak. Menjalaninya senang karena mungkin dalam passion juga. Nggak terlalu banyak semacam keluhan pasti ada, tapi rasanya walaupun ada keluhan ya santai aja jalannya. Tapi intinya kedepannya tetap industri kopi apapun yang terjadi tetaplah jalan industri. Halo, kembali lagi bersama dengan saya di sini mahasiswi UNP jurusan Tekpen. Nah, di sini saya udah bersama dengan salah seorang pembisnis muda kembali di Kota Padang. Di sini saya bersama dengan beliau. Oke, nah coba dong untuk kakak, terima kasih banget udah nyempatin waktunya untuk bisa diwawancara sama saya. Coba dong kak, jelasin deh secara singkat siapa kakak dan kenapa kakak pada akhirnya ada di videonya saya pada kesempatan kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Fikri Hakimi. Saya kuliah di IGV Kota Padang jurusan Teknik Informatika. Saya di semester 8. Jadi saya di sini sebagai head bar di Tempe Oma X Brother. Tempe Oma X Brother merupakan sebuah kafe dengan nuansa mahasiswa, di mana mahasiswa juga bisa berkumpul di sini dengan santainya. Oke, bagaimana kira-kira manajemen kakak nih ya sebagai mahasiswa UPI di semester 8 bekerja sambil kuliah? Coba dong dijelasin. Oke, baik, untuk manajemen waktu ya. Manajemen waktunya balik ke diri sendiri, yaitu dengan memaksimalkan waktu yang ada. Apa sih kak alasan kakak tadi pas saya dengar skripsi sambil bekerja, alasan kuat kakak kenapa sih pada akhirnya milih paruh waktu kayak gini part time? Mungkin karena udah masuk skripsi juga ya, jadi nggak membebani orang tua juga. Satu biar orang tua terbantu juga lah dengan keuangan, dan juga saya bisa dengan bekerja ini mencari pengalaman kerja gitu. Di dunia kerja itu bagaimana, tekanan dalam dunia kerja itu bagaimana, seperti itu sih kira-kira. Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketiga orang
pebisnis muda di Kota Padang adalah yang bertajukan pada siapa bilang kaula muda tidak bisa berbisnis ini ialah umur bukanlah suatu tantangan untuk bisa memulai bisnis bahkan dari nol sekalipun. Karena pada dasarnya apapun yang kita kerjakan itu adalah berdasarkan pada niat. Maka niscaya hal ini akan bisa membantu, yakni adalah niat. Ketika kedepannya seperti apa tentu adalah niat dan juga konsistensi dari bagaimana pebisnis muda itu bisa untuk membuka usahanya lebih baik lagi.